Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari, grup Y dari tutor 18. Ada saya Syani, terus ada teman saya Zahra dan, Rizufar. Nah, pada kali ini kami mendapatkan kasus ada seorang perempuan, berusia 50 tahun, dosen senior di Vkom, datang dengan keluhan nyeri ulu hati berulang. Terus nyerinya terutama setelah makan dan tidak ada riwayat muntah seperti ampas kopi dan, BAB. Diketahui ia sering mengkonsumsi pereda nyeri kepala setahun ini. Dan dari kasus ini, profil pasiennya yaitu usia 50 tahun, jenis kelaminnya perempuan, profil khususnya itu mulai memasuki usia menopause, di mana, pasien sudah berusia 50 tahun. Lalu diagnosisnya kami mendiagnosis suspek peptic ulcer karena NSAID, karena, ditulis setahun ini pasien sering mengkonsumsi pereda nyeri dan biasanya pereda nyeri itu NSAID. Dan kami masih suspek kenapa? Karena belum dilakukan endoskopi sehingga masih suspek belum dapat ditegakkan secara benar-benar, harus dilakukan endoskopi terlebih dahulu baru dapat, didiagnosis sebagai peptic ulcer. Dan tujuan terapinya yaitu dengan mensupresi asam lambung. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan terkait tabel pertama, yaitu uraian profil kelompok obat. Jadi pada dasarnya di sini kami membagi menjadi dua, yaitu untuk 3 obat pertama ada PPI atau proton pump inhibitor, lalu ada H2 agonis dan antacid. Ini memiliki aim of treatment atau tujuan pengobatan dan mensupresi atau menetralisir HCl yang dikeluarkan lambung. Sementara pada obat sukralfat dan agonis prostaglandin ini tujuan pemberian obatnya ini kurang lebih untuk melindungi mukosa lambung. Yang pertama ada proton inhibitor, ini melakukan supresi-sekresi HCl ketika perut sedang kosong ya. Untuk H2 agonis ini sendiri sama mensupresi asam lambung, namun pada kondisi yang basal dan nokturnal. Nah, biasanya obatnya dikonsumsi pada sore hari dan indikasinya ini biasanya okosduodenum yang ringan. Jadi berbeda ya dengan yang ada pada kasus ini. Lalu untuk selanjutnya ada antacid, ini efektif menetralkan HCl yang sudah ada di lambung, namun ini bisa menurunkan absorpsi dari beberapa obat karena interaksi dari beberapa obat itu sendiri. Seperti contohnya agonis prostaglandin dan ada beberapa obat lainnya. Nah, masuk ke obat selanjutnya itu sukralfat. Ini fungsinya seperti tadi sudah saya ucapkan di awal, itu melindungi mukosa lambung dengan cara melapisi jaringan nekrosis ulkus terhadap kerusakan. Ini dia melalui berikatan dan protein di jaringan nekrosis itu sendiri. Kemudian stimulasi sekresi prostaglandin. Ini merupakan obat pilihan utama pada ulkus lambung karena pengobatan kemoterapi dan radioterapi biasanya. Untuk masa konsumsinya sendiri atau waktu konsumsinya ketika perut kosong. Obat terakhir adalah agonis prostaglandin. Ini sama ya, lagi-lagi untuk melindungi mukosa lambung dengan cara meningkatkan kadar mukus dan bikarbonat. Jadi tujuannya sama namun dengan cara yang berbeda. Meningkatkan vaskularisasi dan membantu proses penyembuhan ulcer itu sendiri. Serta menggunakan kadar HCl yang berikatan dengan reseptor prostaglandin. Untuk indikasi utamanya adalah ulcus pepticum yang disebabkan oleh NSAID. Nah, untuk safety-nya atau keamanannya, PPI ini yang aman ya, karena ya tidak ada atau jarang terjadi efek samping, namun ada faktor risiko tersendiri, yaitu ketika digunakan jangka panjang, risiko frakturnya bisa semakin tinggi. Lalu untuk H2 agonis, efek sampingnya ringan, ya, seperti dijabarkan di dalam tabel, yaitu kurang lebih ada diare dengan rate kurang dari 3%, sakit kepala dan myalgia. Serta ada yang lainnya juga dan bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12. Antacid itu karena dia akan bereaksi secara kimiawi dan tidak berikatan dengan reseptor, maka reaksi kimia ini akan menghasilkan residu yang pada kasus ini pada antacid yaitu CO2, sehingga pada lambungnya akan terasa seperti nausea dan vomiting karena ada gas yang memenuhi gitu. Itu untuk sukralfat, sama ini memiliki efek samping berupa risiko osteoporosis.
Lalu untuk agonis prostaglandin, ini reseptor prostaglandin berada di mukosa lambung, intestinum, dan juga uterus, serta justa glomerulus ginjal. Ini bisa menimbulkan efek samping yang beragam. Paling banyak di antara obat-obat ini khususnya pada wanita hamil, orang dengan gangguan ginjal, dan orang dengan hipertensi. Efek sampingnya ini berupa dismenorrea yang terjadi pada wanita yang masih berada pada usia subur, serta terdapat pada ASI juga gitu. Efek sampingnya banyak, sehingga tidak jarang sekali digunakan itu. Untuk stability-nya, dalam pemilihan obat ini stability-nya yang dicari adalah yang paling sedikit memerlukan konsumsi, karena mengingat usia dari pasien dan pekerjaan dari pasien ya, kemungkinan besar akan cukup sibuk, sehingga untuk memudahkan pasien juga dipilihlah obat yang paling jarang konsumsinya. Saya dari tabel ini untuk sediaan kapsulnya pada PPI ada 1 kali sehari, durasinya 8 minggu. Sementara pada H2 antagonis 1 sampai 2 kali sehari, durasinya sama juga 8 minggu. Lalu antacid tablet kunyah 1 sampai 2 tablet sebanyak 3 sampai 4 kali sehari selama 4 minggu. Kemudian sukralfat sediaannya yaitu suspensi dengan tablet dan frekuensi pemberiannya setiap 6 jam ya, dalam 4 kali atau 4 kali sehari selama 4 sampai 8 minggu. Agonis prostaglandin, sediaan obat agonis prostaglandin ini adalah tablet. Frekuensinya 3 sampai 4 kali sehari. Yang terakhir adalah tabel cost atau biaya. Di sini yang paling murah dan terjangkau itu PPI ya, dengan omeprazol yaitu 20 mg 30 kapsul 11.200 dengan total 2 box berisi 6 kapsul. Harga 22.400. Untuk selanjutnya ranitidin dengan total 12 strip 148.800. Ada Milanta, ini antacid ya, sering kita temukan juga, cukup lazim, dengan 23 blisternya itu 184.000. Suspensi sukralfat dengan dosis 500 mg per 5 mili, baik 100 mili ini 62.000. Sementara untuk 2 sendok takar sekali minum 10 mili sebanyak 4 kali sehari buat durasi pemakaian 4 minggu, yang berarti ada total 12 botol yaitu 744.000. Yang terakhir adalah misoprostol, ini 14.000 per butir dengan konsumsi 4 kali sehari selama durasi 4 minggu. Totalnya bisa 1.568.000. Sementara untuk rebamipid 2.500 per butir 3 kali sehari selama 4 minggu. Dengan total biaya yang dikeluarkan 210.000. Jadi dari indikasi-indikasi tersebut, akhirnya kami melakukan scoring pada tabel kedua. Bisa dilihat pada tabel kedua. Dan pengelompokan yang sama, efficacy, safety, suitability, dan juga cost dengan skor atas ini yaitu 3, 2, 1, dan 1. Dan bisa dilihat sendiri untuk skornya bagaimana setelah penjabaran tadi. Akhirnya terpilihlah obat yang akan digunakan pada treatment pasien ini, yaitu PPI, dengan skor, karena mendapatkan skor tertinggi dengan total 27. Seperti itu. Ini adalah ada bentuk diagramnya juga pada di bawah. Ya. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zahra. Mangga Zahra. Ya baik, jadi setelah memilih golongan obat yang kami pilih adalah PPI, kami juga memilih obat merek apa, obat generik apa di golongan PPI itu yang untuk kita pilih untuk pada pasiennya. Nah, yang kami pilih dari golongan PPI itu ada omeprazol, lansoprazol, dan juga esomeprazol. Lalu setelah kami menimbang-nimbang di bagian efikasinya, yaitu melihat dengan cara melihat waktu paruh, lalu kemudian onset of action, duration of action, dan juga bioavailability dari masing-masing obat, kami menemukan bahwa lansoprazol memiliki bioavailability yang paling tinggi dan juga onset of action-nya juga yang cukup cepat. Nah, selain itu, esomeprazol juga memiliki bioavailability yang cukup tinggi, sebanyak 64% dan juga onset of action yang juga cepat. Nah, di sini yang untuk omeprazol sendiri bioavailability-nya itu yang paling rendah. Lalu kemudian untuk safety sendiri, sebenarnya semua golongan obat PPI ini tergolong aman, meskipun masing-masing setiap obat PPI ini memiliki risiko fraktur pada usia menopause, terutama di wanita. Karena itu, tapi karena kami membandingkan obat ini semuanya PPI, jadi safety yang kami
tinjau untuk 3 obat PPI ini memiliki skor yang sama, yaitu 3. Lalu kemudian untuk suitability sendiri, 3 obat di golongan PPI ini cenderung memiliki dosis dan juga frekuensi pemberian yang sama. Lalu kemudian untuk yang harga ini, karena pasien merupakan dosen senior Vkom yang kami anggap tidak ada masalah keuangan pada pasien kami, maka kos ini kami memberikan bobot yang cukup kecil, yaitu 1 di antara bobot-bobot lainnya untuk efikasi, safety, dan juga suitability. Lalu kemudian tetap saja kami menimbang harga, tetap memilih harga yang paling murah di antara ketiga obat ini, yaitu ada omeprazole yang menang, yaitu cukup murah sekitar 31.000, dan kemudian untuk lansoprazole ini pertengahan, dan yang paling mahal ini adalah esomeprazole. Nah, setelah kami meletakkan skornya, kami mendapatkan pemenangnya yaitu lansoprazole dengan meninjau efikasi yang tinggi dan kos yang memiliki tingkat pertengahan. Karena itu pilihan akhir kami pada obat PPI ini adalah lansoprazole. Nah, setelah itu akan dilanjut oleh teman saya untuk menjabarkan resepnya. Baik, jadi dari resepnya bisa diturunin nggak, Ra? Nah, yang pertama itu ada nama dokter, itu kami tutor 18 grup subgrup Y, terus spesialisnya spesialis penyakit dalam. Alamatnya itu contohnya di C4 lantai 3, nomor surat izin prakteknya 123 sekian. Lalu ada juga di sebelah kanan atas itu ada tempat dan tanggal dibuatnya resep ini. Di bawahnya ada R garis miring ada lansoprazole dengan dosisnya tadi 30 mg, bentukannya tablet. Lalu juga diberinya itu di bawah ada 1 DD, jadi 1 hari sekali dan diberikannya 1 jam sebelum makan. Dan itu di sebelah kanan ada nomor obat, di mana karena setiap hari itu hanya 1 kali dimakannya, lalu dikali 7, kan dalam seminggu 7 hari, dan dikali 8, karena durasi penggunaannya itu 8 minggu. Jadi nomor obat itu 56 dengan angka Romawi. Lalu ada garis penutup, ada paraf, terus ada seperti di bawah paraf tuh ada coretan seperti itu. Lalu berbentuk huruf S biasanya. Lalu ada nama pasien, yaitu Sumiati, umurnya 50 tahun, dan alamatnya Jatinangor. Dan karena tadi lansoprazole itu memiliki efek samping yang bisa menyebabkan fraktur ataupun osteoporosis, maka pada kasus kita nanti harus dimonitor setelah penggunaan lansoprazole itu dimonitor densitas dari tulangnya. Apabila nanti dibutuhkan suplemen kalsium ataupun vitamin B12, karena tadi salah satu side effect-nya itu menurunkan absorpsi vitamin B12, nanti maka dapat diberikan suplemen dari kalsium ataupun vitamin B12. Sekian dokter dan teman-teman, terima kasih.